Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Guru Pemula. Semoga di hari ini semuanya sehat walafiat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya akan bahas tentang integrasi Microsoft Word dan Excel. Ya, nanti kita akan membuat satu data untuk sebuah daftar nilai. Ibaratnya daftar nilai. Jadi daftar nilai di sini nanti kita akan memasukkan data nama, NIS, kemudian data nilai-nilai yang ada di sini ya, yang kita buat. Oke, pertama kita buat atau kita buka Microsoft Word-nya. Ya, setelah terbuka seperti ini, nah di sini ada menunya kan, kalian kemarin sudah paham untuk menunya ada Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, dan My Link. Oke, di sini kita buat terlebih dahulu datanya, kita buat daftar nilai, ya. Kemudian nama, NIS, dan kelas, ya. Untuk nama NIS dan kelas ini bisa menggunakan tab ya. Di sini kita masukkan datanya left tabnya ya, biar di sini datanya itu rapi ya. Dan ini untuk membuat rata tengah kita gunakan center di sini ya. Oke, kemudian kita bold untuk mempertajam tulisannya ya, atau membuat tulisannya tebal. Kita gunakan daftar nilainya itu dengan font yang lebih besar. Misal kita gunakan 14 ya. Oke. Setelah ini kita buat tabel ya. Kita buat tabel. Bagaimana langkah cara membuat tabelnya? Kita klik di insert, pada menu insert ya. Menu insert di sini ada yang namanya tabel. Ya. Tabel, kita klik tabel, berapa tabel yang akan kita gunakan. Ya, kita hanya menghitung berarti nomor, nama, mata pelajaran, nilai, dan predikat. Berarti ada berapa? Ada 5. Ada 5 tabel. Kita hitung 5 tabel dari sini. Nah, ini 1 tabel, 2 tabel, 3, 4, 5. Ya, ini 5 kolom. Ya, 5 kolom. Ya, kalau ke samping itu namanya kolom, kalau ke bawah namanya row. Jadi row-nya kita buat, kalau row nanti kita bisa 1 dulu ya, atau 2 dulu nggak apa-apa, 3 ya. Nah, nanti di sini kita buat nama, nomor ya, mata pelajaran, kemudian nilai ya. Oh, jangan mata pelajaran dulu harusnya. Nama siswa ya, mata pelajaran, nama saja. Nama udah ada ya. Nama berarti kita tuh tidak perlu, berarti benar mata pelajaran, kemudian nilai, predikat. Ya. Dengan keterangan. Ya. Oke. Ini kita bisa rapikan. Nah,
Ini kita sudah buat. Yang kita perlukan misalkan ada 5 kolom, 5 row ya. Jadi tinggal masukkan, taruh aja di pinggir, kemudian di enter. Ya, ini nanti akan muncul dengan sendirinya. Ini kita pertajam dulu, kemudian dimasukkan ke tengah. Ya, ini juga harus di tengah ya. Biasanya kalau nomor itu di tengah. Nilai, predikat, dan ini juga di tengah. Oke. Setelah ini sudah selesai. Untuk format daftar nilainya sudah selesai. Tinggal kita buat di Excel untuk mengintegrasikannya menggunakan Mailmatch. Ya. Oke, langkah selanjutnya kita cari Excel-nya. Ya. Saya sudah pakai data saya satu ya, yang kemarin kita buat. Nah, di sini nilai. Nah. Sudah bisa kan membuat seperti ini? Bisa ya? Oke. Setelah ini kita buat tabel di Excel-nya. Kita tambahkan saja satu. Berarti kompeten atau tidak kompeten. Keterangannya ya. Ya. Nah, seperti ini. Kita buat contoh nama siswa. Siapa nama siswanya? Asep. Asep, misalkan ya. Asep Sunandar. Ya. Nomor NIS-nya misalkan 2324 10001 misalkan. Ya. Kemudian Udin sedunia. Ya. Misal 23. Ya, ini 2. Kemudian siapa lagi? Nia dan Niati misalkan ya. 3. Siapa? Saipudin. Ya. Kemudian siapa? Bahrudin. Ya, kemudian siapa lagi? Samsudin. Kok Udin semua? Komarudin. Solehudin. Ya. Ya. Jalaluddin. Baridin. Ya. Oke. Ya. Nah, ini misalkan nilai bahasa Indonesia 80, 85, ya, 90, 88, 91, 87, 78, 75, 60 misalkan 8,
4. Nah, di sini kita cari predikatnya ya. Predikatnya misalkan kita gunakan rumus if. Ya. Misalkan jika ya, jika nilai bahasa Indonesianya itu lebih dari itu kemana? Lebih dari 79. Berarti 80 masuk ya. Maka nilainya adalah berapa? Oh, jangan 79 dulu. Kita mulai dari A. Jika nilainya itu di atas 85, maka dia mendapatkan nilai A. Berarti di sini if jika nilai bahasa Indonesianya itu lebih dari 85 ya, maka ini predikatnya adalah A. Oke. Bisa? Kemudian jika D2 ini atau nilai bahasa Indonesia ini lebih besar dari berarti dari 75, lebih besar dari 75 misalkan ya, maka nilai predikatnya adalah B. Ya. Masih ada lagi. Kita sampai C sajalah. Sampai C ya. Atau sampai D. Jika ini ya, nilai bahasa Indonesia lebih besar dari 60, maka predikatnya adalah C. Oke. Oke, sudah ya. Kemudian satu lagi, jika if ini ya kurang dari berapa? Berarti 60 kurang dari 60 berarti ya. Maka predikatnya adalah D. Ya. Oke. Kita hitung di sini ada berapa dalam kurungnya? 1 2 3 4. Kita masukkan dalam kurung 4 kali. 1 2 3 4. Kemudian enter. Nah, di sini maka nanti semuanya akan terotomatis ya. Jadi kita tinggal copy saja. Nah,
Ini kenapa false? Karena ini tidak ada 60-nya, maka harus ada sama dengannya di sini. Ya, lebih besar sama dengan. Jadi di sini kurang dari 60 berarti 60-nya tidak terhitung. Lebih besar dari 60 berarti 60-nya tidak terhitung. Makanya di situ false. Ya. Jadi di sini kita tambahkan lebih besar dari sama dengan 60. Maka dia akan C, ya. Paham ya sampai di sini? Nah. Oke. Nah, ini predikatnya juga keterangannya kita gunakan rumus if lagi. Ya. Gunakan rumus yang ini saja, hanya kita ganti kompeten ya. Karena yang diminta di sini adalah angka ya, sangat kompeten. Kemudian lebih dari 75 B kompeten. Kita gunakan ini. Kemudian C berarti cukup kompeten. Lalu D-nya itu tidak kompeten. Ya. Oke, nanti seperti ini. Jadi ketika kita hanya cukup satu kali memasukkan rumus, jadi ke bawahnya hanya tinggal copy paste saja ya. Bukan E ya, ininya D ya. Ininya D. Ya. Ini D. Karena yang akan kita cari adalah nilainya ya, nilai bahasa Indonesia D. Bukan E ya. Ini adalah D. Nah. Oke. Nah, untuk penulisan rumus kalian cukup yang di sini saja. Nanti ke sininya kalian hanya mengkopas saja. Kita akan mengkopas saja ya. Copy paste. Nah, kita buat di sini ya, misalkan 85 74 87 73 75 90 ya. 90 60 55 misalkan 80 97 ya 97. Nah, ininya 75. Ya. Ini sembilan satu delapan. Berapa? 40 10 20 Pak. 25 30 Pak. 18 Pak. 18. Nah, sudah kalian hanya cukup sampai di sini saja. Lalu ini kita buat dengan copy paste saja. Ya, karena ini tidak ada yang kita kunci semuanya, jadi tinggal
copy paste saja. Ya. Ya. Oke. Ya, jadi sini ini sudah otomatis, sudah terotomatis. Ya, di sini kompeten, cukup kompeten, sangat kompeten, benar ya. C cukup kompeten, A sangat kompeten. Di sini D tidak kompeten. Nah, kita lihat apakah benar ambilnya dari ya J. Dari J dan berarti sini ya J ya. Untuk kolom J. Nah, kemudian kita simpan. Kita save. Ingat ya, kalau sudah di save, ya berarti di sini sudah ada nama kita. Jadi kalau mau nyimpan hanya tinggal klik save ini atau Ctrl S atau di file di situ ada, tinggal save saja. Maka dia tidak akan muncul lagi perintah untuk menuliskan nama karena kita sudah membuat namanya, kita sudah menyimpan ya. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat, kita ingat ya, di sini ada data. Ini adalah sheet ya. Sheetnya ini data ortu dan ini adalah nilai. Oke, sekarang bagaimana kita integrasikan dari Microsoft Word ya, dari Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Nah, kita ambil data dari Microsoft Excel. Kita buka lagi Word-nya. Ya, ini kita sudah buka Word-nya. Lalu kita buat mailing ya. Mailing di sini, klik mailing. Lalu select recipient. Kemudian use existing list. Kita cari data Excel-nya yang tadi di mana? Ya. Tadi kita simpan di dokumen. Ada di data 1. Ada di data 1 ini ya, Excel-nya. Kita open. Nah, di sini ada dua sheet. Yang akan kita ambil data yang mana? Data nilai, karena di sini yang data ortu kemarin sudah dibuat untuk membuat undangan ya. Ini data ortu untuk membuat undangan, kemudian sekarang kita buat data nilai. Jadi yang kita ingin ambil itu kita lihat sheetnya, sheet yang mana. Nah, ini sheet di daftar nilai, berarti kita ambil di daftar nilai. Klik di daftar nilai ya. Klik di daftar nilai ini lalu oke. Oke, setelah ini kita insert merge file. Di sini ada yang namanya insert merge file. Kemudian, nah ini adalah data nama ya, nama siswa dan lain sebagainya. Karena di sini kita ingin memasukkan nama siswa, jadi taruh kursornya di nama siswa, kemudian insert merge file, lalu nama siswa. Klik di nama siswa. NIS. Kita masuk ke NIS. Nah, untuk kelas, karena tadi kita belum memasukkan kelas, maka tidak ada di sini kelasnya. Ya. Kalau mau memasukkan kelas, kita tinggal tambahkan, kemudian kelas. Misalkan X9. Ya. Kelas X9 aja semua dulu ya. Misalkan. Nah, di sini tidak akan muncul. Ya. Jadi kita ulangi dulu. Nah, kita ulangi.
baru muncul di sini kelas ya. Kita klik di sini kelas. Oke. Nomor bolehlah. Kemudian mata pelajaran. Ya, mata pelajarannya misal bahasa Indonesia. Predikat dari bahasa Indonesianya. Nilai dulu. Nilai dari bahasa Indonesia. Nilainya nggak ada. Kita lihat. Oh, berarti di sini tidak. Di sini kita sudah membuat data namanya, berarti di sini kita buat manual, ya. Jadi yang kita buat di sini seperti tadi, Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Oke, nah di sini baru masukkan nilainya, nilai bahasa Indonesia, kemudian predikat bahasa Indonesia, kemudian keterangan, ya. Kemudian nilai bahasa Inggris masukin, awas jangan sampai salah ya, memasukkan nilainya. Kalau bahasa Inggris berarti predikatnya di bahasa Inggris, kemudian keterangan. Dan seterusnya ya. Ini matematika, predikat matematika, keterangan matematika. Setelah ini langkah selanjutnya adalah ya, klik di preview result. Di preview result kita akan mengetahui di sini data sebenarnya. Ya, ini nama Asep Sunandar, NIS-nya sekian, kelasnya ini, bahasa Indonesianya 80, bahasa Inggrisnya 85, matematikanya 91. Coba kita cek. Benar nggak Asep Sunandar, bahasa Indonesia 80, bahasa Inggris 85, matematikanya 91. Ya, benar ya. Jika ingin melihat data lainnya, kita gunakan next record. Ya, klik saja. Nah, ini Udin Sedunia, NIS-nya 002, kelas 9, 85, 74, 84. Nah, ini predikatnya, kemudian keterangannya. Dan selanjutnya sampai dengan terakhir. Oke. Nah, jika ingin di print out, ya bisa kita menggunakan satu-satu, misalkan print dokumen, ya bisa menggunakan satu-satu, misalkan satu form 1 to 1 dulu, atau dengan menggunakan all. Kalau all itu berarti all itu mengeprint seluruhnya. Jadi semua data yang ada di sini 10 lembar itu terprint semua dengan data yang berbeda. Ya. Ini fungsinya dari yang namanya mail merge. Ya, jadi mengintegrasikan antara Microsoft Office, Word dengan Excel. Oke. Ya, untuk integrasi Microsoft Excel dan Word-nya sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke.